Saya tanya kepada Anda, duhai Anda yang punya anak, duhai ibu yang melahirkan anaknya, duhai ibu yang menyusui anaknya, jika Anda sedang bekerja saat ini, apakah anak Anda tergerak membantu Anda? Jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang perintahkan. Jangan-jangan bapaknya, bapak yang kerja, anak yang menikmatinya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh bayarin bensinnya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh nyucinya. Jika ini terjadi dalam kehidupan, maka jangan salahkan anak dulu. Perhatikan pesan moralnya. Jangan langsung salahkan anak dulu. Tanyakan pada diri kita, sesibuk apa sampai Anda lupa perhatian kepada anak Anda, sampai dia tidak punya pesan dan kesan kepada Anda. Ibrahim sesibuk-sibuknya masih nengok anaknya, bermain dengan anaknya, melihat anaknya. Karena itu dalam Al-Quran diabadikan, sesibuk apapun seorang ayah mesti punya waktu dengan anak. Luqman ngobrol dengan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang ngobrol bukan istrinya, yang ngobrol bukan ibunya, Luqmannya. Yakub ngobrol dengan Yusuf. Yakub bapaknya, Yusuf anaknya. Tidak disebutkan ibunya. Kenapa ibu tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam interaksinya dengan anak? Kata para ulama tafsir, karena anak dekat dengan ibu itu sudah biasa. Karena tugas ayah itu di luar mencari nafkah, ayah dekat dengan anak itu yang luar biasa. Karena itu pesan moral kita mengajarkan kepada kita. Mohon izin dan mohon maaf, jika ada seorang anak tidak peka dengan pekerjaan atau beban orang tuanya, maka jangan cepat langsung salahkan anaknya. Boleh jadi Anda yang terlampau sibuk dulu sehingga tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Anak Anda menunggu Pak di rumah 8 jam, Anda bekerja di luar. Dia kadang menggambar-gambar sesuatu, dia mengarang-arang cerita, dia ingin setoran hafalan. Tiba-tiba Anda pergi entah kemana, tidak ada kabar. Kadang-kadang pulang tidak menyapa, kadang sekedar langsung istirahat, kadang untuk sekedar menyapanya, senyum kepadanya tidak punya waktu. Pantas anak Anda mencari perhatian di luar rumah. Pantas dia kebut-kebutan di luar rumah. Pantas ada yang kena narkoba. Karena hakikatnya bukan itu yang dia inginkan, tapi perhatian Anda yang ingin dia dapatkan. Cek lagi keluarga kita pulang ke rumah, lihat anak kita. Bahkan kalau perhatian kita begitu dalam, maka terjadilah tingkat paling tinggi dalam kehidupan berkemanusiaan. Ya, orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau nggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka tobat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Segera kembali. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Pak, itu kunci hidup tuh ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang,
Sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat, bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah. Saya katakan pada ibu saya, bahkan Allah akan turunkan saat di dunia. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren, dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang dipangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini, di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit pun untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar, ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua, sudah disiapkan. Saya menangis saat itu. Saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia, tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti, dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad, jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat dia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya.